Laptop idaman saya tuh harus yang ringan, baterai tahan lama, prosesor bagus karena buat dipakai ngedit video, RAM-nya besar, port I/O-nya lengkap, layarnya tajam dengan color range-nya lebar. Kalau bisa touchscreen, bisa dilipat 360 derajat layarnya, dan harus ada dedicated stylus-nya. Dan harus bagus dedicated stylus-nya karena bakal dipakai buat menggambar. Kayaknya terlalu banyak mintanya ya. Nggak juga kalau udah ketemu laptop 2-in-1 satu ini. MSI Summit E14 Flip Evo A13M. Panjang banget ya nama modelnya. Yuk kita bahas kembali di channel My Canvas. With me Mike as always, and here we go. Karena videonya panjang, seperti biasa saya kasih timestamp di sini, kamu bisa loncat ke pembahasan yang kamu mau tonton. So, brand MSI sejak dulu udah terkenal sebagai brand PC dan laptopnya gamers. Speknya memang nggak pernah kaleng-kaleng, selalu memberikan spek yang terbaik dan mumpuni lah. Apalagi untuk dipakai kerja profesional, termasuk kerjaan-kerjaan kreatif. By the way, model-modelnya laptop MSI itu banyak banget. Lini gaming laptopnya, nama model-modelnya ada Titan, ada Katana, ada Raider, banyak deh pokoknya. Nah, tapi hari ini kita nggak bahas yang lain-lain itu, kita akan bahas lini productivity-nya. Sebenarnya ada macam-macam juga model serinya di lini productivity ini, tapi yang akan kita bahas sekarang adalah MSI Summit Series. MSI Summit E14 Flip Evo A13M. Saya perpendek nyebutnya MSI Summit atau saya akan sebut laptop ini aja gitu ya. Kalau lihat namanya nih, kira-kira sebetulnya kebayang sedikit speknya. M14 itu mengacu pada layarnya 14 inch. Flip itu mengacu pada fitur lipatnya, bisa dilipat 360 derajat. Dan nama Evo mengacu pada seri prosesor Intel Evo yang digunakan di sini. A13 mengacu pada generasi Intel ke-13 yang digunakan. Langsung ke speknya ya. Laptop dengan operation system Windows 11 yang udah pre-installed ini menggunakan prosesor Intel Evo i7 1360p. Nah, teman-teman mungkin beberapa udah ada yang tahu nih kalau Intel udah terkenal gitu ya pakai kode-kode huruf di belakang nama prosesornya. Baik produk-produk prosesor desktop maupun prosesor untuk laptop. Nah, kalau di laptop yang sering kita temuin kode H, yaitu artinya highest atau highest performance. Ada juga kode U. Kalau udah ada kode U ini artinya irit daya, tapi memang mungkin nggak terlalu powerful ya, tapi efisiensi dayanya sangat tinggi. Nah, kalau ada kode G itu artinya grafik. Yang ini dikasih kode P, artinya performance optimal untuk laptop tipis. Jadi untuk tipe laptop yang slim, ini performanya paling bagus, bisa dibilang begitu ya. i7 1360p ini punya 12 core dan 16 thread, yang terdiri dari 4 performance core, 5 GHz, 8 thread, dan 8 efficient core, 3,7 GHz, 8 thread. Untuk grafis ya, laptop ini juga dibekali Intel Iris 1,5 GHz dengan 96 execution unit. Untuk RAM-nya 16 GB LPDDR5 4800 onboard. So, kalau ada tulisan onboard atau istilah lainnya soldered gitu ya, itu artinya memang untuk RAM-nya nggak bisa ditambah, tapi udah cukup besar untuk kerjaan kantoran sampai kerjaan kreatif. Dan sebenarnya ini lumrah pada laptop-laptop dengan ukuran slim macam begini. Demi mengejar dimensi yang setipis mungkin, sementara begitu banyak komponen yang harus dimasukkan ke sini. Tentunya ya harus ada beberapa hal yang mau nggak mau dipangkas. Nah, di laptop ini yang dipangkas adalah slot kosong RAM dan juga slot kosong untuk tambahan SSD NVMe. Itu juga nggak ada di sini. Tetapi jangan khawatir karena di laptop ini kamu udah dikasih 1 TB SSD NVMe PCIe generasi keempat. Kayaknya udah cukup gede juga sih 1 TB ya untuk sebuah laptop. Untuk displaynya ini cakep banget guys, no debat. Layar 14 inch QHD Plus yang resolusinya 2880 x 1800 pixel dengan aspek rasionya ini 16:10. Si golden ratio yang katanya sih ideal untuk laptop productivity. Meskipun dipakai untuk pemakaian jangka waktu lama, tetap bikin nyaman. Kamu tahu kan golden ratio tuh yang kalau dibagi setengah, dibagi setengah, dibagi setengah, dibagi setengah, dibagi setengah, dibagi setengah, dibagi setengah. Dan juga layarnya ini udah IPS panel ya, bukan TN, bukannya VA, tapi udah IPS panel. Untuk color gamutnya juga udah 100% DCI P3. Wow, yes. Jadi ini ideal untuk kerjaan kreatif, untuk konten kreator, untuk edit video, untuk edit foto.
dan kebutuhan pekerjaan kreatif lainnya. Biasanya laptop dengan spek yang bagus itu gaming laptop yang berat-berat gitu guys. Tetapi laptop ini ringan banget. Ketebalannya cuma 18,5 mili dan beratnya 1,6 kilogram. Tepatnya di 1,576 kilo. Ditambah chargernya yang beratnya hanya 311 gram. Maka technically laptop ini cuma 1,8 kilo di dalam tas kamu. Ringan banget untuk powerhouse kayak gini. Meskipun tipis, laptop ini tetap bisa ngasih I/O ports yang menurut saya cukup lengkap. Di sebelah kiri ada satu HDMI port 2,1. Dia bisa outputnya 4K 60 Hz. Dan 2 port Thunderbolt 4. Yes, ada 2 port Thunderbolt 4. Aksesoris hub Type-C tentunya bisa dicolok ke port ini karena meskipun beda nama, tetapi port Thunderbolt 4 ini kompatibel kok dengan aksesoris Type-C punyanya kamu. Tapi tentunya kalau soal speed, aksesoris kamu kalau bukan Thunderbolt, misalnya kamu colokin SSD dengan port Type-C-nya itu USB 3.1 ke port Thunderbolt ini, ya jadinya speednya USB 3.1 bukan speed Thunderbolt 4. Kira-kira gitu ya. Oh ya, Thunderbolt di laptop ini tentu sudah mendukung power delivery. Kedua-duanya port Thunderbolt ini bisa dipakai untuk ngecas. Lalu di sebelah port Thunderbolt ini ada indikator baterai. Untuk sisi laptop bagian kanan ada audio port 3,5 mili. Untuk jack audio wired headphone. Ada juga micro SD card reader situ. Ada privacy shutter untuk menonaktifkan kamera webcam laptop untuk keamanan. Tapi di sini saya notice si privacy shutter ini nggak mematikan mikrofonnya juga. Jadi yang mati cuman kameranya. Lalu juga ada satu buah USB A 3.2. Ada logo super speednya di situ, jadi kecepatan tinggi. Port USB A-nya ini memang cuma satu guys. Nggak kurang tuh bang. Kalau menurut saya sih enggak. Zaman sekarang tuh aksesoris udah banyak yang wireless guys. TWS kita bisa pakai Bluetooth. Mouse pakai Bluetooth. Jadi buat saya port USB A satu buah itu nggak terlalu masalah. Kalau banyak-banyak juga laptopnya kan jadi tebel, harus jadi tebel gitu guys. Nah ini karena laptopnya slim, jadi menurut saya di sini udah cukup lengkap banget. Untuk kebutuhan kerjaan ini udah sangat proper ya. Kalau perlu lebih banyak port USB, kamu tinggal pakai USB hub Type-C yang model begini nih. Penempatan speaker ada di bagian bawah laptop. Tadinya saya pikir ada di engselnya, tapi ternyata suaranya itu dari bawah. Dan suaranya ini cukup bertenaga. Udah sangat proper untuk laptop di kelas ini. Dan lumayan kenceng kalau menurut saya. Kita ke bagian keyboardnya. Karena mengambil desain seramping dan sekompak mungkin, jadi keyboardnya udah bukan full keyboard. Jadi nggak punya numerik di sisi kanan. Tapi ini pun udah sangat proper keyboardnya. Dengan travel distance key-nya itu 1,5 mili. Dan juga ada backlit dengan 3 tingkat kecerahan. Dan akan mati sendiri dalam 10 detik kalau keyboardnya nggak disentuh, nggak dipencet gitu ya. Itu gunanya untuk menghemat baterai. Nice. Mengetik di keyboard laptop ini juga memuaskan loh guys. Tombol-tombolnya responsif dan buat yang suka ngetik cepet, itu juga pasti bisa terakomodasi dengan baik pada keyboard laptop Summit M14 ini. Well built banget lah. Tombol power laptop itu ada di keyboardnya guys, di paling kanan atas. Tapi jangan takut, karena biasanya mau pencet delete tuh kepencet kan. Nggak usah takut soal itu. Kalau kamu nggak sengaja tersentuh, laptop ini nggak langsung sleep atau mati gitu. Harus ditekan lebih dari 3 detik, baru laptopnya masuk ke mode sleep. Untuk trackpadnya, saya suka banget. Ini materialnya enak banget di jari. Responsif, dan gestur-gestur standar Windows 11 tuh enak banget lah di sini. Scroll atas bawah, pakai 2 jari, pindah apps dengan swipe 3 jari, swipe 2 jari untuk back. Enak banget dipakai di trackpad ini. Ada fingerprint sensor juga di sisi tangan kanan. Dan ini adalah salah satu dari 2 biometric security recognition yang dimiliki laptop ini. Selain fingerprint, ada juga pengenalan wajah via webcam. Nah, webcamnya ini memiliki spesifikasi infrared full HD camera. Dan keduanya ini cepet banget responnya. Jadi untuk masuk ke Windows itu nggak usah ketikin password. Walaupun ya bisa pakai cara standar ngetik password gitu ya. Tapi face recognition-nya ini juga sangat reliable. Fingerprint-nya juga cepet banget. Tapi tolong dicatat ya, kalau privacy switch yang ada di sebelah kanan laptop ini itu nggak sengaja aktif, maka kan privacy switch ini kan mematikan kamera ya. Dan kamu nggak bisa pakai fitur face recognition-nya kalau privacy switch-nya aktif. Masih di sisi security, ada fitur yang namanya Wi-Fi Proximity Sensing. Banyak banget fiturnya ini laptop ya. Fitur ini membuat laptop mampu mendeteksi keberadaan kita.
Intinya dia akan mendeteksi apakah kita ini berada di dalam jangkauan sinyal Wi-Fi yang dipancarkan si laptop ini apa enggak. Alias artinya sebetulnya kalau kita ada di depan laptop, dia bisa detect itu. Dan kalau kita pergi, misalnya saya pergi ke WC, maka laptop akan mematikan layar untuk mengirit baterai. Dan akan kembali menyala ketika kita kembali ke depan laptop. Fitur ini namanya Tobii Experience. Dan tentunya bisa diaktifkan atau dinonaktifkan dan juga bisa di-customize. Mau diatur layarnya meredup atau gimana-gimana, semua bisa diatur di software ini. Dan bisa kita atur sesuai dengan preferensi kita ya. Bahkan bisa diatur sampai ada orang yang ngintip layar kita itu bisa ketahuan sama si infrared full HD kameranya. Lalu dia akan ngeblur layarnya guys. Jadi menjaga privasi data yang ada di laptop kita. Gimana? Keren nggak nih fitur kayak gini? Kalau menurut saya sih cocok untuk orang-orang yang bekerja di corporate ya. Kalau kamu perlu nggak fitur kayak gini? Tulis ya di komen. Oke, bagi yang belum tahu, dari tadi kan saya bilang laptop ini 2-in-1. Nah, mungkin ada yang bingung apa maksudnya. Laptop 2-in-1 itu adalah laptop yang bisa dilipat. Tuh, dilipat 360 derajat. Sehingga fungsinya jadi sama seperti tablet gitu. Kita bisa touchscreen di sini. Nah, ini engselnya beda ya guys dengan laptop lain. Jangan coba-coba di laptop kamu yang memang bukan 2-in-1, patah guys. Dengan begitu ada beberapa mode penggunaan. Ada laptop mode seperti biasa, begini ya. Lalu ada tent mode, yaitu seperti tenda, bisa ditaruh begini. Biasanya mode begini digunakan untuk presentasi, untuk nonton, apalagi ya. Nah, ketika si layar udah berputar melebihi 180 derajat, tombol-tombol di keyboard ini sudah nggak lagi berfungsi. Ini fitur standar di semua laptop 2-in-1 untuk menjaga supaya nggak ada tombol tertekan secara nggak sengaja ketika dalam posisi layarnya terlipat seperti ini. Lalu ada satu lagi yaitu mode tablet, yaitu ya seperti yang tadi saya bilang, ini dilipat sepenuhnya. Problem saya dengan mode tablet itu adalah bagian keyboardnya jadi bagian bawah. Dan kalau kita taruh di meja itu langsung kena sama meja guys. Dan kekhawatiran saya adalah bagian keyboard ini bergesekan dengan meja. Mejanya tapi mulus bang. Iya sih, cuman tetap aja sih ya. Kamu nggak sayang gitu kalau dia ada di meja terus kegoyang-goyang dikit, kegesek-gesek. Makanya saya jadi pakai tatakan kayak gini. Dan juga posisi tablet ini kalau buat menggambar itu menurut saya kurang pas. Jadi terlalu harus gitu banget. Nah, yang enak itu untuk menggambar itu menurut saya naik sekitar 30-40 derajat kemiringan. Nah, segini. Kira-kira seginilah. Nah, jadinya saya tambal-tambal busa kayak gini. Untuk mendapatkan kemiringan 30 derajat. Coba produsen bikin desain si layarnya itu bisa naik sedikit, ada kickstand engsel atau apapun lah. Sehingga posisi seperti ini bisa dipertahankan. Ya, nggak usah pakai ganjel-ganjel lagi. Mungkin bisa menyebutnya sebagai satu mode lagi, studio mode gitu ya. Atau apa kayak namanya. Dan kalau bisa begitu, it's perfect. Oke, sebelum bahas drawing experience-nya, saya mau bahas experience pakai laptop ini dalam pemakaian sehari-hari. Yang pertama, tentu saya mau bahas soal baterai. Baterai laptop ini cukup besar, guys. 72 watt-hour. Dan menurut saya, dalam pemakaiannya sangat awet. Saya pernah coba pakai kerja, ngetik, gitu ya, YouTube-an, browsing-browsing, banyak tab gitu, dan brightness di 50%, kira-kira dalam 5 jam lebih pemakaian itu baru turun di angka 46%. Itu dari 100% ya guys. Jadi basically untuk dipakai kerja yang biasa-biasa gitu ya, itu bisa 10 jam lebih guys. Untuk browsing, ngetik-ngetik itu bisa panjang banget. Dan kalau untuk ngedit video, render, main game, ya tentunya bakal di bawah itu waktu pemakaiannya. Tapi menurut saya segini juga udah sangat proper. Saya sangat puas dengan baterainya. Belum lagi dibekali charger 65 watt. Yang kalau ngecas itu super kenceng. Dalam sejam itu bisa 60%. Dan enaknya chargernya seperti yang sudah saya bilang, cuma 311 gram. Ringan banget. Masuk ke urusan gaming ya guys. Saya coba untuk memainkan game di laptop ini ya pastinya. Walaupun waktu lihat GPU-nya ini Intel Iris, ya saya langsung sadar laptop ini memang bukan diperuntukkan untuk gaming. Intel Iris ini memang secara spek lebih powerful daripada chip grafis Intel UHD ya. Tetapi peruntukannya memang untuk profesional, untuk productivity, dan bukan untuk gaming. Nah, pertanyaannya apakah untuk gaming bisa? Yuk kita lihat. Jadi saya mainkan 2 game di sini. Yang pertama game Raid Shadow Legend. Ini game Android yang tersedia juga di Microsoft Store. Dan karena laptop ini adalah laptop 2-in-1 yang bisa berfungsi layaknya tablet, jadi saya sengaja install game yang touchscreen gitu guys, yang maininnya secara touchscreen. Dan juga saya
pilih game ini karena si grafiknya cukup oke game ini ya. Ya memang game mobile ya. Dan setelah dicoba ternyata memang berjalan sangat stabil di 60 frame per second. Dengan settingan yang mentok kanan itu tetap performanya tetap bagus, lancar di 60 frame per second. Lalu game berikutnya adalah Gotham Knights. Boleh dibilang ini adalah game AAA dengan grafis yang cukup menantang spesifikasi komputer kamu. Dan hasilnya sudah bisa ditebak. Game ini bisa berjalan, tapi memang nggak maksimal bisa mentok kanan gitu ya, si settingan grafisnya. Karena memang Intel Iris bukan untuk hardcore gaming. Tapi meskipun begitu, masih bisa menjalankan game Gotham Knights ini dengan settingan grafisnya semua disetting ke low. Dan resolusi di 1650 x 1050 itu dapat di kisaran 30-an frame per second lah. Bahkan kadang turun di 20 frame per second. Tapi kalau kita turunin lagi di 1440 x 900, itu masih bisa dapat 40 frame per second. Kalau si scene-nya di dalam gedung, itu tuh bisa sampai 50 frame per second malah. Karena nggak banyak objek juga ya, nggak usah render distance. Tapi kalau di luar ruangan ya di kisaran 30 frame per second. Pertanyaannya apakah playable? Yes, tapi kalau kamu gamers hardcore yang haus grafis rata kanan, memang ini bukan laptop buat kamu. MSI masih banyak pilihan laptop gaming yang jelas-jelas gaming powerhouse. Jadi kamu bisa cek seri Katana atau seri-seri lain. Nanti saya taruh linknya di deskripsi, kamu bisa cek laptop-laptop gamingnya MSI. Kameranya, speknya seperti yang tadi saya bilang adalah infrared Full HD camera. Dan juga ada 4 mikrofon di bezel bagian atas di sisi kanan dan kiri webcamnya. Ada 4 guys mikrofonnya. Wow. Nah kita lihat hasil rekam webcamnya yuk. Cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3. Ini hasil rekaman langsung dari webcam MSI Summit E14 Evo. So di sini kamu bisa dengar sendiri bagaimana hasil rekaman suaranya. Kalau grafiknya di sini teman-teman bisa lihat ini udah cukup bagus ya. Nah mikrofonnya terletak di antara webcamnya, jadi ada 1, 2, 3, 4 dan juga ada sensor yang terus menyala, ada infrared juga, kadang-kadang dia suka muncul lampu warna merah. So sensornya lengkap banget sini. So gimana hasil rekaman audio dan juga videonya? Kalau menurut saya sih ini cukup bagus. Gimana hasil rekam webcamnya? Kalau menurut saya untuk laptop ini udah bagus banget. Karena saya selalu ngetesnya dengan kegiatan kerja sehari-hari, tentunya buat saya sebagai konten kreator di YouTube ini, saya mau coba kemampuan MSI Summit M14 ini untuk render video. Nah, saya cobanya pakai Adobe Premiere Pro karena memang saya biasa pakai itu. Yang pertama saya render adalah salah satu session file video konten YouTube saya yang berdurasi 20 menit dengan resolusi video Full HD 1080. Ini videonya udah tayang, bahas tentang aplikasi HiPaint, kamu nanti bisa tonton, saya taruh di deskripsi ya. Di sequence ini ada 7 track video dan ada 3 track audio. Ada transition effect, ada lain-lain lah. Waktu rendernya ini bisa dibilang sangat cepat sih. Hasil waktu render ya cuma 6 menit 26 detik. Dan saya juga coba render video resolusi 4K dengan durasi 10 menit 13 detik. Meskipun bukan komposisi yang berat gitu ya. Cuma 2 track video 4K dan 3 track audio. Tapi tetap aja videonya 4K guys. Lama rendernya tercatat 3 menit 38 detik. Wow, render 4K video 10 menitan itu dalam waktu cuma 3 menitan. Oke lah untuk render video. Untuk mengolah klip-klip 4K di Premiere juga si laptop ini nggak nge-lag guys. Scratch disk-nya lancar ya. Kasih-kasih efek, lumetri color, semuanya masih bisa dijabanin oleh laptop yang notabene ber-GPU Intel Iris ini. So, teman-teman kebayang lah kira-kira gimana kekuatan laptop MSI Summit M14 ini kalau dipakai kerja untuk konten kreator. Kalau buat saya sih, ini bagus banget. Saya bisa ngedit on the go, dimanapun gitu saya bisa ngedit. Karena ringan, enak banget buat dibawa-bawa. Jadi saya ada di cafe, saya dimanapun saya bisa sambil ngedit. Bahkan, video ini saya edit juga menggunakan si laptop ini. Saya udah nggak sabar untuk bahas drawing experience-nya. Tapi sebelumnya saya mau bahas soal stylusnya dulu nih guys. Stylusnya namanya MSI Pen. Sudah included dalam paket penjualannya. Dan juga pressure sensitivity-nya seperti biasa standar 4096 level pressure. Dan kalau kamu lihat ini di
bodinya ini di belakang ini ada port Type-C untuk chargingnya guys. Bisa di-charging dengan kabel Type-C, di kemasannya nanti dikasih kabelnya juga, kamu bisa colokin ke laptop atau kamu bisa pakai charger yang nggak terlalu besar wattnya. Cepet banget, ngecasnya juga waktu itu saya coba sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 15 menitan udah penuh gitu ya. Dan juga di dalam kemasan dus MSI Pen-nya ini kita bisa menemukan 2 spare tip dengan tipe yang berbeda. Ada yang pertama disebutnya fiber tip, yang ujungnya ada putihnya, dipakai untuk menggambar bagusnya. Dan yang kedua ada POM tip, polyoxymethylene, itu material yang dipakai untuk bikin pen tipnya, itu sejenis plastik. Dan yang ini dipergunakan atau dikhususkan untuk menulis. Ketika mengganti pen tipnya MSI Pen ini, jangan diputer ya guys, cabutnya itu lurus. Cuman waktu pertama kali kamu coba cabut, saya juga coba cabut ini pertama kali, itu pen tipnya agak keras. Tapi sebenarnya bisa. Sedikit pakai tenaga, tapi jangan diputer gitu ya. Dan untuk masukinnya juga harus ditekan ke meja. Nggak pakai tenaga sih, cuman agak gitu. Kalau nggak ditekan gini, masuknya nggak maksimal. Bakal kayak nongol gitu guys pen tipnya. Kalau ditekan pakai jari juga sakit jari kita. Tapi menurut saya sih, jangan sering gonta-ganti lah. Total pen tipnya ada 3 ya guys. Ada 2 POM tip dan 1 fiber tip. POM tipnya yang pertama udah terpasang. Cuman ada satu nih yang mau saya soroti, yaitu soal penggunaan pen tip yang fiber ini yang ujungnya warna putih. Si fiber tip ini ketika saya pakai untuk bikin garis diagonal dengan kecepatan rendah itu ada jittery. Dan itu cara kita ngecek jitter atau enggak sih setiap kali coba stylus baru itu bikin garis diagonal dari kiri bawah ke kanan atas. Kalau dia kayak bergelombang begitu artinya dia jittery ya. Nah itu biasanya di kecepatan rendah. Kalau kecepatan tinggi ya mungkin lurus-lurus aja. Tapi kan kita ketika menggambar kita kadang ada yang halus-halus gitu. Nah itu akan sangat berbahaya kalau dia jittery gitu ya. Dan saya coba ini si fiber tipnya agak jittery guys. Untuk pen tip standarnya yang POM tip ini jauh lebih baik. Ada sedikit jittery tapi masih sangat mudah dikendalikan asal naikkan sedikit kecepatan goresannya aman. Tapi buat kamu yang nggak masalah, saya nggak pernah gambar pelan-pelan begitu, saya cepet ya, boleh pakai yang fiber tip itu lebih enak. Oh ya, MSI Pen ini juga sudah support MPP 2.0. MPP itu adalah singkatan dari Microsoft Pen Protocol. Beberapa produsen laptop juga mendukung fitur MPP ini dalam device yang mereka produksi. Termasuk MSI sudah mendukung MPP ini. Nggak semua brand support MPP ini loh. Dan dengan adanya protokol ini, maka semua stylus yang sudah support MPP bisa digunakan di laptop Windows manapun yang juga support MPP. Apalagi ini MPP-nya sudah terbaru versi 2.0. Teman-teman lihat di sebelah kiri ada laptop MSI, sebelah kanan bukan. Tapi saya bisa menggunakan MSI Pen di kedua-duanya. Dan juga pressure-nya nggak ada masalah loh. Langsung bisa jalan dengan lancar. Performanya juga bagus dan oke gitu di laptop lain. Karena ada MPP ini, Microsoft Pen Protocol. Oke, kita lanjut. MSI Pen ini bentuknya circular, tapi ada bagian yang pipi di satu sisi. Di situ ada tombol juga untuk bisa kita assign jadi penghapus atau apa gitu ya. Dan di bagian ini juga magnetic guys. Bisa ditempel ke bodi laptopnya bagian kiri. Tapi ini bukan magnetic charging ya guys ya. Untuk chargingnya tetap pakai kabel Type-C dicolokin ke bagian atas itu ya. By the way, pen ini juga memiliki koneksi Bluetooth guys. Meskipun ketika kita mau pakai pen ini, nggak harus diaktifkan Bluetooth-nya pun udah bisa langsung jalan. Tapi kalau kamu mau mengaktifkan Bluetooth-nya, caranya begini ketika mau diaktifkan pair ke laptop MSI-nya, kamu search Bluetooth devices, lalu kamu pencet si bagian di sini nih. Di bagian ini kamu pencet, kamu hold, nanti si MSI Pen ini baru akan bisa dikenali. Ada fitur tambahan kalau kamu pairing MSI Pen ini ke laptopnya, yaitu kamu bisa menjadikan pennya ini sebagai remote untuk presentasi. Di bagian atas ini selain untuk pairing Bluetooth MSI Pen-nya, tapi juga memiliki fungsi lain, yaitu untuk switch ke next slide ketika kamu sedang presentasi menggunakan PPT, pakai Canva, dan lain-lain gitu ya. Yuk, langsung kita lihat performanya dalam drawing experience. Oke, secara general, pressure dari pen ini sangat baik. Untuk sebuah stylus laptop 2-in-1, sangat proper untuk kebutuhan menggambar kalau menurut saya. Selain pressure-nya yang sudah oke, keberadaan fitur tilt sensornya di MSI Pen ini juga sangat reliable. Kalau kita nge-tilt dari sisi ini atau dibalikin sisi satunya lagi, itu tetap berjalannya sangat baik. Untuk aplikasi-aplikasi menggambar yang support tilt function, seperti Krita, CSP, terus apa lagi ya?
kamu bisa lihat fungsi tiltnya berjalan dengan sangat baik. Untuk palm rejectionnya juga in general berfungsi sangat baik. Saya cukup kaget loh. Palm rejectionnya itu jarang sekali punya isu yang menjengkelkan gitu. Adalah sesekali, tetapi boleh dibilang sampai nggak tahap mengganggu. Makanya pen ini dapat Best Stylus Award di CES 2021 kalau nggak salah. Memang tidak ada gading yang tak retak guys. Urusan latency di laptop ini beda application, saya notice beda-beda juga latensinya. Ada yang sangat kecil, ada yang lumayan kerasa untuk standar saya ya, untuk selera saya. Latency paling minim itu di aplikasi Medibank. Nggak nyangka juga. Untuk fast catch itu lumayan enak. Saya selalu ngeceknya gitu ya, dikasih stress test lah istilahnya. Saya nge-sketch cepet banget. Dia bisa ngejar nggak nih si garis-garisnya, latensinya tuh bisa ngejar fast catch nggak gitu ya. Dan menurut saya ini masuk kategori yang sangat nyaman untuk di Medibank. Untuk Photoshop, performanya juga cukup baik, latensinya ya kerasa. Tapi masih sangat rekomen untuk digital imaging. Kalau saya sih udah nggak pernah pakai Photoshop untuk gambar lagi. Biasanya gambar selalu pakai Clip Studio Paint. Sebenarnya Adobe juga sadar bahwa untuk drawing dan painting, Photoshop mungkin sudah bukan aplikasi yang tepat lah. Bisa dibilang begitu ya. Walaupun masih banyak banget yang menggambar pakai Photoshop dan hasilnya juga bagus-bagus banget. Sebenarnya ya masih bisa-bisa aja. That's why Adobe sebenarnya dia merilis Adobe Fresco. Yaitu aplikasi yang memang dibuat untuk drawing dan painting. Spesifik gitu ya. Dengan fitur khasnya yaitu Live Brush. Mensimulasi bagaimana misalnya cat air behave di atas kanvas atau kertas gitu ya. Ketika warna bertemu dengan warna lain, blendingnya gimana terjadi secara natural, itu semua disimulasikan dengan sangat baik oleh Adobe Fresco. Dan membutuhkan GPU yang baik juga ya. Dia tuh minimal DirectX 12.1 dan sebenarnya udah disupport juga oleh si Intel Iris ini gitu. Tapi tetap ada latency sedikit-sedikit ya normal lah. Di aplikasi Krita juga mengalami isu yang sama soal latency. But again, standar saya mungkin yang agak ketinggian. Sebenarnya untuk drawing masih sangat proper. Apalagi di Krita emang terkenal di PC itu agak berat aplikasinya. So, latency segini bisa dibilang kalau menurut saya sih masih normal lah untuk Krita. Untuk pressure dan garis-garis tentunya aman. Dan enaknya di sini kalau kamu tekan side button yang ada di pen ini, lalu kamu tap di kanvas, itu akan memunculkan pop menu khasnya Krita yang membantu banget untuk easy access ke color, ke tools-tools yang sudah di-customize di pop-up menunya. Jadi menurut saya si pen ini juga terintegrasi dengan beberapa aplikasi gambar ya. Side buttonnya bisa dipakai nih. Nah kalau di Ibis Paint, latensinya tentu aja kerasa. Khasnya Ibis Paint ya. Ibis Paint itu selalu ada latency gitu lah. Di platform manapun Ibis Paint selalu latensinya kerasa. Tapi garis-garis dan pressure-nya tentu aman. That's why Ibis Paint itu favorit banyak ilustrator Android gitu ya. Karena fiturnya juga lengkap sih guys. Semuanya ada di situ. Kamu mau bikin komik, painting, drawing, semua bisa pakai Ibis Paint. So, performanya masih oke lah. Isunya cuma latency. Begitu juga dengan Clip Studio Paint. Latensinya, ini pertama kalinya saya merasa Clip Studio Paint latensinya cukup noticeable. Kalau soal pressure, tilt function di sini semua berfungsi dengan sangat baik. Cuman latency aja yang memang agak kurang sesuai selera saya. But still, CSP di laptop ini performanya sangat baik. Kalau kamu mau pakai gambar, painting, bikin komik, bahkan animasi, semuanya bisa banget. Well, segitu dulu hasil dari user experience dan juga drawing experience menggunakan laptop 2-in-1 MSI Summit M14 Flip Evo A13M. Namanya panjang banget. Sebuah laptop yang sangat menarik. Bobotnya ringan, bodinya slim, dengan kelengkapan I/O ports yang cukup untuk dipakai bekerja. Laptop ini cocok banget buat para elite professionals, buat konten kreator, buat para desainer, arsitek, mahasiswa, untuk guru, marketing, manajer perusahaan, dan juga ilustrator yang menginginkan sebuah laptop Windows kelas atas yang bisa mengakomodir semua kebutuhan. Gambar bisa, touchscreen-nya responsif, bisa dilipat, prosesor dan RAM cukup besar, tapi bodi ringan, storage-nya lega, dan kelengkapan fitur pengamanan privasi yang cukup banyak. Dan juga garansi resmi MSI 2 tahun. Dibanderol dengan harga segini, kalau ini cocok buat kamu, link pembeliannya kamu bisa cek di deskripsi. Segitu dulu videonya, thank you sudah menonton. Kalau kamu suka video ini, klik like, subscribe bagi yang mau subscribe. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye.